ngapain lagi salah satunya memeriahkan ya, karena aku juga punya produk fashion, jadi buka booth juga di sini produk fashion. Dan apalagi di sini kan acaranya lengkap ya, juga teman-teman pelaku usaha, ada sharing sessionnya di sini juga, ada kajian ilmunya juga, ada pelaku travel juga, lengkap lah di sini. Mas Dimas mungkin ini belakangan udah mulai sibuk ke bisnis nih, mungkin alasannya kenapa sih? Ya bisnis kalau yang di sini sih bisnis sudah dari tahun 2011 ya, udah lama, tapi memang berjalannya waktu kan kita perlu banyak pengembangan, salah satunya sekarang jadi target pasarnya lebih dipertajam segala macam, karena aku mainnya di swimwear gitu ya, jadi pas banget ibaratnya cara seperti ini untuk target marketnya seperti itu. Mungkin sejauh ini omsetnya cukup bagus kan, sampai akhirnya Mas Dimas sudah mulai fokus di bisnis gitu. Ya alhamdulillah ini ada timnya gitu ya, namanya usaha ya pastinya semua orang pengen berhasil, omsetnya baik, tapi kan semua lewat proses ya, sama lah sebagai pelaku usaha, namanya bisnis jatuh bangun tuh sesuatu yang wajar, tapi ya semua harus dijalanin terus ditekuni ya, jalanin bisnis juga nggak bisa hanya setengah-setengah, harus fokus bukan berarti harus kita urus sendiri, tapi bagaimana membangun tim ya kan, itu yang terpenting, sistem yang baik. Nah itu yang apalagi sekarang era digital ini, juga semua orang bisa dengan mudah menjadi pelaku usaha ya, adanya media sosial, tapi kan itu belum cukup ya, aja hal-hal lain penunjang yang memang harus kita perhatikan. 13 tahun mungkin jatuh bangun ini sebetulnya Mas Dimas buat bangun bisnis Macam-macam, jadi sempat agak rebranding juga, melihat perkembangan pasar, tadi namanya Tubi by Dini Aminarti, tapi sekarang kita logonya ganti jadi 2D di Indonesia, dengan harapan kita kan memang nggak mau kefiguran ya, lebih umum, lebih universal, dan kita juga pengen bisa sampai ke banyak negara, jadi kita pakai nama Indonesia karena ini kan benar produksinya UMKM ya, bukan produk impor, jadi memang produknya dibikin di sini, melibatkan tenaga kerja ya. Alhamdulillah sebagai pelaku usaha bukan hanya memikirkan omset, tapi yang terpenting gimana kita juga senang ya, bahagia, ibaratnya bisa mempekerjakan banyak orang seperti itu. sempat putus asa juga nggak sih? Jatuh bangun ya. Putus asa jangan, hidup nggak ada namanya putus asa, tapi kalau sempat kecewa iya gitu ya. Kalau kecewa ya karena namanya bisnis, pernah lah bisnis di mana aku dulu pengalamannya punya bahan ada ribuan yard gitu ya, ribuan yard itu tiba-tiba ditaruh di sebuah ruangan di gudang, ternyata dari atas itu salurannya bocor dan itu nggak diketahuin. Akhirnya alhasil ribuan yard bahan itu yang mau siap diproduksi, dijahit itu rusak. Hal itu ya hal yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya ya, tapi ya dijalaninnya ternyata pertolongan Allah, banyak orang baik membantu ya, pada akhirnya barang itu bisa dibalikan ke pabrik, dicuci ulang, diwash ulang ya, akhirnya alhamdulillah bisa dipergunakan ya, bisa ibaratnya yang rusaknya paling nggak nyampe dari 5% gitu. Nama besar mungkin juga membantu juga Mas untuk membangun pasar dan juga tidak bisa dipungkiri, nama harus pasti salah satu penunjang personal branding ya kan, pasti nggak juga pekerja seni aja, tapi pada umumnya banyak orang membangun bisnis yang dikuatin personal brandingnya, si brand ownernya gitu ya, itu perlu. Tapi kalau menurut aku itu menjadi salah satu yang utama, ada sebetulnya ya kekuatan dari produk itu sendiri sih. Kita punya produk yang kuat ya, pada akhirnya orang bukan hanya membeli karena nama besarnya, tapi memang produknya itu ya worth it untuk dibeli gitu sih. Terus lagi punya outlet sendiri atau masih Outlet? Alhamdulillah karena kita 13 tahun ya ada toko, kita alhamdulillah kita mainnya sekarang pengenalan brandnya juga, brand image-nya kita main di expo seperti ini, fair kegiatan seperti ini, ambil kekuatan di media sosial juga kita lakukan, hadirkan juga konten-konten ya yang kreatif gitu ya, main juga di marketplace, jadi semua sekarang sebetulnya kendaraannya banyak ya. Kalau di kendaraannya mana yang harus dijalani, kalau kita prinsipnya jalanin semuanya aja. Kan berarti bilang fokus bisnis, berarti kalau di dunia entertainment sendiri Oh enggak, kalau saya main film masih kan baru beres. Insya Allah bulan Juni tayang. Tunggu ya. Judulnya Mengejar Restu. Nah, tunggu nanti insya Allah bulan ini
akan tayang. Itu salah satu. Kalau itu jiwa ya, saya berangkat dari dunia entertainment, dunia seni peran itu nggak bisa ditinggalkan. Tinggal mana yang memang saya mau ambil, mana itu tidak aja. Kalau saya suka saya ambil, itu punya message yang positif ya. Berarti makin sini makin selektif ya mas ya? Ya banyak yang diurusin aja. Kalau dulu cuma pikir syuting, tidur, bangun, syuting, cari duit segala. Tapi sekarang kan kebermanfaatnya bukan hanya syuting, banyak hal yang bisa kita lakukan bermanfaat ya kan. Kadang kan umur itu kan nggak bisa diulang. Jadi kita pengen mencoba banyak hal baru lah. Membangun komunikasi, silaturahmi dengan banyak orang, terus mencoba hal yang belum pernah kita jalanin, terus pengen hidup bisa bermanfaat untuk banyak orang, gitu, tenaganya, pikirannya bisa bermanfaat itu sih. Belasan tahun berkarir mungkin seperti yang ngerasa nggak laku sih mas atau seperti apa gitu? Apa? Belasan tahun berkarir Membatasi dunia seni itu di saat saya lagi posisinya lagi peak-peaknya ya, di saat 2016 saya sudah berhenti di sinetron, habis itu mengerjakan banyak hal ya, salah satunya dunia usaha segala macam. Ya kalau bilang di saat saya berhenti ya seni ternyata media sosial aktif, jadi kita bisa mengapresiasikan berkreasi dari media sosial kita, menghadirkan dengan konten-konten yang inspiratif di dunia usaha atau buatin sesuatu yang hal yang baik yang bisa kita share yang pada akhirnya masih bisa masyarakat ingat dengan kita lah, berarti gitu. Makanya bersyukurlah orang-anak yang hidup di zaman sekarang ya. Kalau dulu kita berkarya itu harus punya prestasi, kita harus kerja, harus punya karya, jadi kenal orang. Maksudnya kita mau dikenal orang, kita harus punya karya gitu. Kalau sekarang kan enggak, punya media sosial, semua influencer, kita bisa dikenal orang. Nah tinggal bagaimana tanggung jawab kita mau dikenal dengan cara yang apa, cara yang positif atau cara yang negatif gitu. Mas Mas kemarin sempat mengunggah konten gitu rame katanya program bayi tabung gitu, itu seperti itu udah lama lah, itu banyak lah ya. Pada akhirnya ikhtiar masih, tapi kita sekarang menikmati aktivitas kita hari-hari gitu. Berarti memang udah pasrah aja mas ya? Kadang waktunya kita terakhir tetap tawakal itu yang terbaik, tapi bukan berarti kan ya saat gitu sih ya. Siap, terima kasih ya, terima kasih banyak ya.